Tafsir Al-Quran Surah Al-Alaq dari Tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman di dalam Surah Al-Alaq ayat yang ke-6, Kala ketahuilah inna sesungguhnya al-insana manusia layat wa benar-benar melampaui batas. Aro'ahu stagna, karena ia melihat dirinya serba kecukupan. Inna sesungguhnya ila rabbika, hanya kepada Tuhanmu lah ruj'a, kamu akan kembali. Ara'aita, bagaimanakah pendapatmu tentang alladzi yanha, orang yang melarang, abdan idza shalla, hamba ketika ia mengerjakan salat. Ara'aita, bagaimana pendapatmu in kana 'alal huda, jika ia berada di atas kebenaran, au amara, atau ia memerintahkan bertakwa. Ara'aita, bagaimana pendapatmu in kadzdzaba, apabila orang yang melarang itu mendustakan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, dan berpaling. Alam ya'lam, tidakkah ia mengetahui, bi anallaha yara, bahwa Allah melihat segala perbuatan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ketahuilah la illam yantahi, apabila ia tidak berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyah kadzibah khati'ah, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi berbuat kesalahan. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah ia memanggil golongannya. Sanad'u zabaniyah, kelak ia akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan Allah. Allah mengabarkan tentang manusia bahwa ia memiliki sifat berbuat sewenang-wenang apabila melihat dirinya banyak harta. Maka kemudian Allah mengancamnya. Ketahuilah sesungguhnya manusia melampaui batas ketika ia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Allah Tuhanmu lah kembali. Kelak kamu akan pulang kembali kepada Allah. Allah akan menghisab dirimu mengenai hartamu, dari mana kamu mengumpulkannya dan pada apa kamu membelanjakannya. Manhumani la yasba'ani, talibu ilmi wa talibu dunya. Ada dua orang yang rakus yang tidak pernah merasakannya, mencari ilmu dan pencari dunia. Allah berfirman, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang hamba ketika ia mengerjakan sholat. Ini ditujukan kepada Abu Jahal yang mengancam Nabi Muhammad SAW apabila hendak sholat di Baitullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bagaimana pendapatmu apabila Nabi Muhammad SAW di atas kebenaran. Dimulai dengan menasihati Abu Jahal dengan baik. Dengan kata lain, apakah gerangan yang menjadikan pandanganmu, wahai Abu Jahal, apabila orang yang telah kamu larang ini untuk mendirikan sholat berada di atas jalan yang lurus?
atau memerintahkan bertakwa dengan ucapannya. Sedang engkau justru melarang dan mengancamnya atas sholatnya itu. Itulah sebabnya Allah berfirman, tidakkah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah melihat dan mendengar ucapannya itu? Dan kelak dia Allah akan membalasnya dengan balasan yang paling sempurna. Allah Ta'ala berfirman dengan nada mengancam, ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti, bila tidak kembali dari pembangkangannya itu, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Itu kami cat ia dengan warna hitam di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi salah. Itu dusta dalam ucapannya dan salah dalam perbuatannya. Maka biarlah ia memanggil golongannya, yaitu kaumnya, untuk dimintai pertolongan dari mereka. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Mereka itu adalah malaikat azab, sehingga ia dapat mengetahui apakah bala tentara kami yang menang atau bala tentara mereka. Allah Ta'ala berfirman dengan nada mengancam, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti, bila tidak kembali dari pembangkangan, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun orang yang mendustakan lagi salah, yang dusta dalam ucapan dan salah dalam perbuatan. Maka biarkan ia memanggil golongannya, kaumnya, untuk dimintai pertolongan. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, malaikat azab, sehingga ia dapat mengetahui apakah bala tentara kami Allah yang menang atau bala tentara mereka. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abu Jahal berkata, apabila aku melihat Muhammad sholat di Ka'bah, pasti akan aku injak tengkuknya. Hal itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau mengatakan, apabila dia melakukannya, pasti ia akan ditindak oleh malaikat. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, hai Muhammad. Janganlah kamu mematuhinya pada perbuatan yang telah ia larang itu. Salatlah sebagaimana yang kamu mau, Allah akan senantiasa menjaga, menolong, dan memelihara kamu dari gangguan orang-orang. Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Demikian pula ditegaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih, aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih, posisi paling dekat hamba dengan Rabbnya Allah, wa huwa sajid, yaitu ketika sedang sujud. Fa'aksiru fiha ad-du'a, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Ini adalah tafsir surah Al-Alaq. Dan bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca ayat sajadah, maka beliau bersujud.